warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Salsa selaku moderator pada seminar kesehatan malam hari ini. Kali ini kita akan mengangkat tema yaitu rahasia tubuh melawan kanker dengan Vitera yang akan dibawakan oleh Dokter Ita. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak Salsa. Selamat malam, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Malam Dokter Ita. Rita Rambe Wah, di sini. malam Bu Rita. Ini Hmm, suara saya jelas ya? Karena ini Jelas sepertinya dokter. sinyal saya kurang bagus nih. Jelas, Bu, jelas. jelas, Oke, Dokter. oke. Ya, makasih. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Dokter Ida kita terlebih dahulu. Beliau adalah dokter kesehatan kerja yang berpengalaman yang berpengalaman untuk lulusan magister kedokteran kerja di UI, saat ini aktif sebagai edukator kesehatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dokter Ita untuk memaparkan materinya. Oke. Terima kasih, Mbak Sebentar, Salsa. Dok. Ya, ditunggu share screen-nya. Sebentar, Dok. Saya ada siapkan terlebih dahulu. Bagaimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Malam, Pak Dio. Alhamdulillah dokter. Sehat Kabar ya Bu baik, Rita Bu. ya? Oh, semangat ya. Pasti Ya, dong. Bu. Luar biasa. Ini yang paling jauh ada dari mana nih? Yang pasti sih yang saya tahu dari Rangkas Bitung. Pandeglang. Ya, Biasanya Sehat Palembang hati, Makassar dokter, hadir. dari Rangkas. oh dari Siap Baik, hati, Rangkas. Bu Yeti. Bunda Ya Bu Yeti. Yeti, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat ya, syukurlah. Oke, baiklah ini screen-nya sudah tampak ya di layar ya. Oke. Saya juga happy. Baiklah, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan hari ini materi kita tentang eh, cara mudah membuat sel kanker bunuh diri. Wah, judulnya ini ya agak-agak antara keren atau wow banget gitu ya bisa membuat sel kanker bunuh diri gitu. Oke, next slide. Nah, sayangnya memang fenomena sekarang ini ternyata yang sakit itu bukannya berkurang nih. Padahal kan istilah teknologi makin canggih ya, informasi juga makin banyak, kita bisa dapat informasi di mana aja gitu. Tetapi kenyataannya malah banyak orang yang orang sakitnya itu lebih banyak gitu daripada di periode sebelumnya gitu. Next. Nah, apalagi eh, salah satu penyakit yang sekarang ternyata paling sering dialami yaitu penyakit kanker. Pasti teman-teman sekalian juga sering kan ya nih dengar tetangganya, saudaranya, atau bahkan mungkin diri sendiri gitu. Perasaan hidup udah sehat juga, udah jaga makan gitu, tapi ternyata kok eh, bisa menderita kanker juga ya gitu. Ternyata memang prevalensi kanker sekarang ini itu meningkat. Kalau dari tahun 2013 itu perbandingannya itu antara sekitar 1,4 per 1000 penduduk. Jadi sekitar misalnya di satu RW itu 1000 penduduk nih kan biasanya ya kan itu cuma ada seorang gitu biasanya kena kanker. Nah, sejak di 2018 itu dan sekarang itu pasti udah lebih tinggi lagi nih angkanya. Bisa lebih dari 1,8 per 1000 penduduk. Jadi mungkin bisa kita perkirakan di satu RW itu mungkin bisa ada dua atau lebih orang yang menderita kanker gitu. Apalagi em, salah satu penyebab kematian tertinggi juga sekarang ini adalah kanker. Ditambah gaya hidup yang makin mager ya. Kalau apa
zaman sekarang itu kan kayak orang makin mager ya, males gerak gitu kan. Kerjanya cuma scroll HP aja gitu kan, bukannya olahraga dia malah tiduran. Nah, terus juga makan makanan yang berlemak, berminyak, berpengawet dan dengan bahan-bahan tambahan lainnya itu juga kan sekarang semakin banyak. Nah, itu juga membuat proyeksi di masa depan ini untuk kasus-kasus kanker ini di kemungkinan akan meningkat lebih tajam lagi hingga bisa 70% pada tahun 2050. Nah, itu kan angka yang apa istilahnya sangat menyeramkan ya kalau menurut saya sih gitu. Jadi memang sudah waktunya lah kita mulai melakukan intervensi. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan kita bahas bersama nih. Next slide, Mbak. Nah, ini yang tadi gambarannya ya. Yang paling sering tuh didengar sekarang itu memang kanker payudara nih, terutama untuk perempuan ya, gitu. Terus ditambah lagi ada kanker usus besar, kanker paru, kanker hati, kanker serviks. Jadi itu memang yang sekarang sering banget nih kita dengar gitu kan. Jadi memang karena kanker ini semakin banyak, jadi ada Hari Kanker Sedunianya nih. Itu biasanya kita bukan rayakan ya. Kalau penyakit kayak kalau dirayakan kok kayaknya aneh ya. Jadi memang ada di setiap 4 Februari ada hari untuk memperingati kanker sedunia. Jadi istilahnya untuk awareness aja supaya semakin banyak orang yang lebih mengetahui, lebih sadar akan bahayanya kanker gitu. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi kan kanker yang sekarang sering banget nih terjadi ini, yang sering banget kita temukan itu memang ternyata kanker payudara gitu. Ternyata setiap 2 menit itu ada satu wanita yang terdiagnosa kanker payudara. Ini luar biasa ya, maksudnya luar biasa serem gitu kan ya. Setiap 2 menit loh gitu ada satu yang terkena terdiagnosa kanker payudara gitu. Jadi ada 1 dari 8 orang. Misalnya kita satu geng terdiri dari 10 perempuan ibu-ibu satu komplek gitu kan misalnya. Ternyata sekarang itu mungkin akan kita temukan 8 dari mereka itu terdiagnosa kanker payudara gitu. Jadi memang em, memprihatinkan ya gitu. Jadi memang ada 40% orang yang berobat mungkin pada stadium awal, tapi ada juga mungkin yang baru terdeteksi di stadium lanjut. Dan bahkan lebih sering lagi tuh ada yang baru terdeteksinya setelah sudah terjadi penyebaran atau metastasis. Nah, itu kan apa untuk terjadinya peluang hidupnya kan jadi lebih eh, menipis gitu kan kalau dia sudah terjadi penyebaran atau metastasis. Nah, kalau untuk kanker payudara mungkin teman-teman sekalian juga mungkin udah sering dengar tuh yang namanya gerakan sadari. Jadi untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri gitu. Nah, itu boleh nanti diinformasikan ke teman-teman sekalian pada saat sambil menyebarkan eh, informasi tentang Vitera gitu. Jadi sebaiknya sadari juga dilakukan setiap bulan. Apabila ditemukan kelainan atau rasa teraba suatu benjolan atau terlihat ada bentuk fisik yang agak berbeda atau keluar cairan dari putiknya, nah itu mungkin baiknya harus langsung diperiksakan. Tuh, next slide. Nah, selain tadi kanker payudara, kanker serviks juga nih sekarang ini em, sering banget ya kita dengar gitu kan. Walaupun sekarang pemerintah juga sudah mulai melakukan gerakan untuk melakukan vaksinasi kepada murid-murid SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Tapi ternyata memang saat ini juga
ada satu wanita yang bisa meninggal karena kanker serviks setiap 2 menit di dunia atau 1 jam di Indonesia. Jadi memang benar-benar memprihatinkan gitu. Jadi kalau bisa yang belum vaksinasi mungkin boleh dicoba untuk melakukan vaksinasi HPV namanya. Tuh. Next slide. Nah, ini tadi. Jadi kalau di Indonesia memang yang jenis kanker yang paling tinggi itu di payudara. Jadi mari lakukan pemeriksaan sadari dari sekarang. Yang kedua ada kanker serviks atau mulut rahim. Nah, itu bisa dibantu dicegah dengan melakukan vaksinasi HPV. Kanker paru-paru. Nah, mulailah stop merokok karena merokok itu tidak baik untuk diri sendiri juga merugikan orang lain. Karena perokok pasif pun mempunyai resiko menderita kanker paru-paru yang sama dengan perokok aktif. Tuh. Nah, selanjutnya ada kanker hati, nasofaring, kolon, limfoma, rektum, leukemia, dan ovarium. Jadi memang sebenarnya kanker itu banyak banget jenisnya, penamaannya, lokasinya bisa terjadi di mana aja. Next slide. Nah, kalau untuk laki-laki biasa kita paling sering dengar kanker prostat nih ya, karena kan memang dengan bertambahnya usia biasanya pada laki-laki ukuran prostat juga bisa membesar gitu. Kalau dia membesar normal, hanya pembesaran biasa, mungkin dia akan mengganggu dalam apa saluran kencingnya, jadi mengganggu pada saat buang air kencing. Tapi bisa juga ternyata pembesarannya itu pembesaran yang bukan pembesaran biasa, tapi ternyata pembesaran yang merupakan kanker. Jadi ada baiknya memang dilakukan pemeriksaan rutin juga untuk para pria nih gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata dia sudah mulai ada gejala susah buang air kecil, nah itu harus langsung diperiksakan. Nah, terus kemudian ditemukan lagi ada darah di urinnya. Nah, baiknya ada pada saat melakukan pemeriksaan medical check up tahunan, itu juga bisa kita sertakan pemeriksaan yang namanya PSA. Jadi itu bisa kita lihat di dalam darah kita kadar istilahnya eh, untuk mengetahui ya apakah ada kemungkinan kanker prostat atau tidak. Seperti itu. Next slide. Nah, ini pasti yang semua orang mau dong ya. Kalau sakit pasti kan maunya harus segera sembuh gitu kan. Maunya instan, maunya begitu minum 1 kali langsung sembuh ya. Tapi memang kalau proses penyembuhan itu semua kembali tergantung dari daya tahan tubuh kita. Juga harus ada juga apa istilahnya ikhtiar atau niat dan percaya kepada pengobatan yang dijalani. Tuh, next slide. Nah, ini tadi nih yang sangat menarik. Jadi, bagaimana nih caranya supaya kita bisa membuat si sel kankernya ini bunuh diri gitu. Oke, next slide. Oke, nah ini salah satu contoh gambaran dari sel, bukan sel, salah satu gambaran dari toksin atau suatu eh, zat radikal bebas yang menginfiltrasi atau menyerang dari sel hati, sel liver ya. Nah, jadi biasanya nama sebutannya itu dia aflatoksin. Dia akan masuk ke dalam sel hati, lalu dimetabolisme oleh enzim hingga terbentuk suatu produk AF yang berbahaya istilahnya. Nah, kemudian nanti si AF-nya ini menyerang sel-sel DNA kita di dalam sel hati terutama. Nah, biasanya tubuh itu kan juga punya kemampuan untuk istilahnya seperti memperbaiki sel, memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki selnya sendiri gitu. Tetapi karena apa istilahnya jumlah sel-sel yang rusaknya ini lebih banyak, lebih cepat berkembang biaknya hingga tubuh eh, kewalahan, dia nggak bisa lagi
memperbaiki sel-sel yang tadi rusak. Hingga akhirnya sel-sel yang tadi rusak malahan berkembang biak lagi, bertambah banyaklah sel yang rusaknya. Nah, itulah yang kita sebut dengan sel kanker. Tuh, next slide. Nah, ini ada beberapa penelitian nih memang yang sudah membuktikan ternyata kalau kita eh, tinggi makan makanan protein, protein hewani ya. Nah, itu ternyata aktivitas dari si enzimnya itu juga meningkat lebih tinggi hingga eh, peluang untuk terjadinya sel kanker jadi lebih besar. Next slide. Nah, ini juga sama tadi. Kalau ini Fauci respon atau respon tubuh untuk melawan sel kankernya. Jadi kalau toksin tadi atau radikal bebas tadi yang masuk tinggi, tapi kita makan protein yang nggak terlalu banyak, nah itu untuk respon terjadinya sel kanker nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan kalau kita makan protein terlalu banyak, walaupun radikal bebas nggak terlalu banyak, itu peluang terjadinya kanker akan lebih tinggi. Apa itu tuh? Next slide. Roti. Berapa tahun? Jangan lah. Oh, Nah, ini tadi jenis-jenis proteinnya ada kasein, glutein gitu kan, yang dari hewani, kasein gitu. Jadi kalau protein hewani lebih banyak, kemungkinan terjadinya, terbentuknya sel kanker itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita makan protein yang nabati, yang disebut gluten seperti itu. Next slide. Nah, ini yang kita mau nih. Karena kan katanya si kanker itu, sel-sel kanker itu kan juga sebenarnya butuh makanan ya untuk dia berkembang biak gitu kan. Untuk dia bertambah banyak. Jadi memang kalau yang kita inginkan adalah jangan kita memberi dia makan istilahnya gitu kan. Mungkin sering dengar juga kan jangan makan apa protein karena nanti eh, sel kankernya akan jadi lebih berkembang biak. Nah, itu memang salah satunya seperti itu. Next slide. Nah, yang tadi ini yang radikal bebas itu kan nanti kalau di tubuh kita yang normal, di sel-sel tubuh kita yang normal nanti dia akan terjadi stres oksidatif. Nah, itu nanti beberapa lama kemudian akan menjadi karsinogenik atau kecenderungan terjadinya sel kanker. Nah, begitu dengan sel-sel kanker, kalau kita berikan high ROS atau Vitera dengan kandungan yang antioksidannya tinggi, itu akan terbentuk apoptosis atau kematian sel. Nah, inilah yang kita mau nih. Jadi supaya terjadinya apoptosis atau kematian sel itu sendiri. Nah, sebenarnya apoptosis ini juga terjadi normal dalam tubuh kita. Contohnya dalam kulit mati. Jadi di kulit kita ini kan juga dia sebenarnya tumbuh ya gitu kan. Ada terbentuk kulit-kulit baru. Jadi kalau yang tadinya misalnya kulitnya itu agak kusam, tapi kalau kita rajin membersihkan, terus rajin minum antioksidan, biasanya kulit kita juga akan jadi lebih glowing gitu kan. Misalnya ada yang bekas-bekas luka juga akan lebih cepat sembuhnya. Nah, itu juga ada efek dari apoptosisnya. Nah, efek apoptosisnya ini juga akan sangat terbantu bila kita rajin mengkonsumsi antioksidan seperti Vitera yang mengandung SOD yang super oxide dismutase ini adalah salah satu antioksidan yang terkuat. Next slide. Oke, ini adalah salah satu contoh jurnal. Jadi
bila kita mau menginformasikan kepada orang lain, pada teman atau saudara, kita bisa memberikan jurnal-jurnal yang ada yang berhubungan dari kerja si antioksidan ini gitu. Jadi ini salah satu jurnalnya yang mengenai peran dari stres oksidatif kepada pembentukan tumor gitu. Nanti mungkin bisa dibaca bahwa memang kalau semakin banyak stres oksidatif dalam tubuh kita, peluang terjadinya kanker itu memang lebih besar gitu. Oke, next slide. Nah, ini tadi. Kalau dari stres oksidatif, dia akan merusak DNA, terjadi mutasi gen, terjadi perubahan dari DNA hingga terbentuklah tumorigenesis namanya. Jadi terbentuklah sel-sel tumor. Jadi tumor itu juga merupakan ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Nah, nanti yang tumor ganas itulah yang kita sebut dengan kanker. Oke, next slide. Ini proses terjadinya pembentukan tumor ya, hampir sama seperti yang tadi sih. Jadi awalnya ada tadi stres oksidatif, ada banyak radikal bebas seperti dari radiasi, dari UV itu. Nanti terjadilah apa proliferasi atau penambahan dari sel-sel. Kalau dia di metabolisme, nanti kemudian juga bisa terjadi pembentukan tumor, bisa. Tapi kalau misalnya kita rajin konsumsi dengan antioksidan, maka akan lebih banyak nih sel-sel yang untuk mengubah supaya tidak terjadinya tumorigenesis ini. Tuh. Jadi bisa juga kita cegah agar si tumor-tumor ini tidak menyebar kemana-mana atau tidak terjadi metastasis. Tuh. Jadi tinggal pilihannya apakah eh, mau tetap seperti itu sel tumor tersebut bertambah atau kita cegah dengan antioksidan. Oke. Nah, ini multi organ oksidatif stres yang biasanya juga terjadi kerusakan di organ-organ lain nih. Jadi, karena pada saat terjadinya suatu kanker, itu dia juga akan merusak organ-organ lain seperti liver, hati, pembuluh darah sudah pasti, kelenjar getah bening. Jadi akan terjadi multi organ failure hingga akan mempercepat penyebaran dari sel kanker tersebut. Next slide. Mm. Oke, nah ini eh, jurnal lainnya mengenai stres oksidatif, peradangan dan kanker. Itu memang mereka ternyata ada mekanisme yang berhubungan nih antara peradangan yang kronis hingga menyebabkan peradangan kronis hingga menyebabkan penyakit kronis, lalu kelama-kelamaan juga akan menjadi kanker. Nah, ini salah satu penelitian yang sudah membuktikan. Oke, next. Jadi memang sudah banyak ya penelitian-penelitian mengenai mekanisme bagaimana sih sebenarnya si stres oksidatif ini bisa menyebabkan jadi peradangan kronik seperti itu. Nanti kan kalau penyakit-penyakit kronik itu akibatnya bisa menyebabkan kanker, terus atau yang paling sering mungkin lebih sering kita dengar diabetes atau penyakit jantung itu kan juga termasuk chronic disease yang awalnya bisa disebabkan dari chronic inflammation. Tuh, next slide. Nah ini, don't feed the cancer cell. Nah, janganlah kita kasih makan si sel-sel kanker tersebut, tapi mari kita bunuh dia dengan antioksidan. Jadi memang cara terbaik untuk mencegah atau membunuh si sel kanker ini adalah dengan antioksidan. Next slide. Nah, ini adalah salah satu buah yang sudah banyak juga nih penelitiannya, di mana ternyata
buah pisang ini ada penelitian yang menunjukkan kalau dia itu bisa mencegah atau menghambat terjadinya pembentukan sel-sel kanker, terutama untuk kanker payudara, di serviks, kanker pencernaan, kanker esofagal itu yang di tenggorokan, terus kanker hepatik atau di hati, oral, prostat, kulit. Jadi memang banyak penelitian yang sedang dan sudah dilakukan, ternyata manfaat dari pisang ini sangat baik. Next slide. Nah, ini yang tadi ya. Ini salah satu jurnalnya. Bisa dibaca kalau nanti misalnya pengen link-link jurnal atau screenshot jurnal seperti ini nanti bisa dimintakan. Next slide. Ini juga jurnal tentang pisang juga. Next lagi. Nah, jadi antioksidan itu banyak ya, bisa kita dapat dari mana aja, karena sumbernya itu memang biasanya lebih banyak dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang paling terkenal biasanya itu yang buah beri, seperti itu. Nah, oksidatif stres ini akan menyebabkan peradangan, lalu juga menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif. Next slide. Oke, yang ini adalah peraturan pemerintah tentang pelayanan kesehatan tradisional. Next. Jadi di peraturan ini hanya untuk memberikan informasi bahwa kalau kita mau menggunakan pelayanan kesehatan tradisional itu nggak ada salahnya dan juga tetap apa istilahnya eh, tidak dilarang lah oleh pemerintah gitu. Next slide. Oke, jadi ini memang salah satu bagian dari undang-undang kesehatannya mengenai pelayanan kesehatan tradisional. Next. Oke, kembali lagi yang ke stres oksidatif tadi. Nanti dia kalau oksidatif stres kita banyak nih di tubuh kita itu banyak banget nih penyakit-penyakit yang mungkin bisa terjadi selain peradangan, bisa sampai kena ke mata atau kena ke retina mata, bisa komplikasi diabetes, gangguan saraf, gangguan sendi artritis, sampai ke gagal jantung, heart failure, apa infertilitas, ya, sulit untuk punya buah hati gitu ya, dan juga bisa ke depresi dan kanker gitu. Jadi karena memang dia eh, menyerangnya ke sel-sel normal kita, jadi bisa terjadi di mana aja. Next slide. Oke, jadi kalau kita mau bercerita tentang SOD ini atau antioksidan dan pengaruhnya terhadap penyakit-penyakit yang non-communicable atau penyakit yang communicable, semuanya ada jurnalnya. Jadi memang antioksidan ini sangat membantu untuk proses penyembuhan dari sel-sel yang terkena peradangan, seperti itu. Jadi bisa juga untuk hanya mencegah, tapi juga bisa membantu mengobati. Tapi sekali lagi, mungkin saya informasikan kalau antioksidan ini bukanlah obat ya. Jadi memang fungsinya dia adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhannya, membantu menyeimbangkan sel-sel yang mungkin sudah rusak jadi diperbaiki. Misalnya sel-selnya ada yang harusnya lebih atau di bawah, dia juga akan menyeimbangkan seperti itu. Jadi memang fungsi dari antioksidan itu adalah untuk protecting, repairing, dan balancing. Next slide. Nah, ini yang tadi jurnalnya itu dia bahwa antioksidan itu akan menghambat oksidasi dan membantu untuk mencegah
penyakit-penyakit non communicable seperti yang penuaan itu kan memang kita nggak bisa cegah ya, tapi akan terbantu dengan antioksidan. Terus juga proses-proses peradangan itu juga akan jadi lebih cepat sembuhnya. Untuk tumor, penyakit-penyakit ginjal, penyakit liver atau hati, jantung itu juga bisa kita bantu mencegah atau memperbaiki dengan lebih cepat bila ternyata organ-organ tersebut mungkin ada yang sudah terjadi kerusakan akibat dari si stres oksidatif tadi. Next slide. Oke, ini salah satu jurnal lain yang ternyata peran dari si antioksidan pada kanker itu memang sangat berhubungan ini ya, berhubungan terbalik istilahnya dengan antioksidan. Jadi kalau antioksidan kita tinggi, kadar antioksidan kita tinggi dalam tubuh, itu peluang terjadinya kanker akan lebih kecil gitu. Next slide. Nah, ini peran penting dari antioksidan yang natural untuk penyakit-penyakit kanker. Jadi oncological itu adalah penyakit kanker. Ini penelitian di Italy. Next slide. Kalau kita bicara tentang penelitian ini sebenarnya banyak banget sih jurnalnya. Jadi kita bisa enak ya untuk sharingnya karena memang jurnal ini kan lebih terpercaya gitu, bukan hanya katanya, tapi memang sudah ada bukti nyata, ada penelitian yang sudah dipublish juga di media-media yang terpercaya seperti itu. Nah, ini adalah peran dari nutraceutical untuk pencegahan dan pengobatan kanker gitu. Jadi dia bisa dari si dietary fiber, dari asam lemak, karotenoid, fenolik, vitamin, mineral, probiotik dan prebiotik, semua itu bisa membantu mencegah dari pembentukan si sel kanker ini. Itu bisa dari kita bisa cegah di dalam fase dari dia awalnya normal untuk berubah menjadi kanker sel atau begitu dia sudah mulai terjadinya kanker, biasanya kan dari kanker stadium 1 dia berkembang menjadi stadium 3. Nah, itu terjadi proliferasi. Nah, itu juga bisa kita cegah di stadium tersebut. Begitu misalnya dia sudah invasi dan jadi metastase atau penyebaran ke sel-sel ke organ-organ lain itu juga bisa dibantu dicegah. Jadi memang si nutraceutical ini bisa mencegah di setiap fase dari sel-sel kanker. Tuh, jadi nggak usah khawatir eh, bila ada pertanyaan, saya udah stadium 4 gitu, emang masih bisa gitu. Tentu masih bisa terbantu gitu dengan antioksidan kuat dan prebiotik presisi. Oke, next slide. Ini salah satu penelitian di Spain ya, Spanyol ya. Jadi memang peran dari antioksidan untuk mencegah kanker juga. Jadi penelitiannya memang udah banyak banget sih, nggak perlu diragukan lagi gitu. Berita gembiranya memang seperti itu, antioksidan itu penelitiannya sudah banyak, semuanya memang sudah membuktikan atau mengarah bahwa memang antioksidan ini bisa untuk membantu dan mencegah dari perjalanan sel kanker. Next slide. Nah, ini jadi memang peran penting dari pola makan kita yang bagus, terus juga dari jenis-jenis pilihan makanannya yang mengandung antioksidan kuat, itu amat sangat berpengaruh dalam pencegahan sel kanker. Oke, next slide. Nah, kalau resiko-resiko terjadinya kanker ini sebenarnya kita semua udah tahu ya. Mungkin ada dari pengaruh usia, bisa ada pengaruh pada pria mungkin lebih banyak kanker prostat, pada wanita lebih banyak kanker payudara, kanker
mulut rahim seperti itu. Terus ada juga apa kanker yang disebabkan oleh penyakit-penyakit menular seksual gitu kan, seperti HIV dan lain-lain. Itu juga bisa menyebabkan jadi terjadinya kanker. Contohnya kanker yang seperti kanker serviks itu juga bisa. Nah, genetik, terjadinya perubahan genetik seseorang bisa juga karena mungkin ada infeksi atau ada radiasi, terus juga mungkin ada polusi dari lingkungan, ditambah lagi nanti ada eh, faktor genetik, istilah dari keluarga turun temurunnya, ternyata memang sudah ada yang terkena kanker, jadi memang itu menambah resiko kanker. Jadi kalau misalnya kita udah punya eh, keluarga, istilahnya keturunan kanker, ada baiknya lah kita harus olahraga, terus juga makannya dijaga begitu. Karena kan kalau untuk faktor keturunan kita tidak bisa memilih ya mau lahir di keluarga yang seperti apa gitu kan. Maunya sih lahirnya di keluarga yang sehat gitu kan, yang genetiknya bagus gitu, nggak gampang sakit, nggak kena kanker. Tapi kan kita nggak bisa pilih. Jadi walaupun misalnya ternyata kita sudah dilahirkan di keluarga yang ternyata ada keturunan kanker atau ada keturunan penyakit lain seperti darah tinggi, itu pun juga tetap bisa kita bantu cegah seperti itu dengan menjaga pola makan yang baik, tidak minum alkohol, tidak merokok, rajin olahraga, terus memanage stres dengan baik seperti itu. Next slide. Nah, ini tadi yang kita bilang pola makan itu memang sangat mempengaruhi. Karena kalau misalnya pilihan pola makan kita yang kurang baik, contohnya misalnya tiap hari makannya yang makan makanan seperti nugget gitu ya. Nugget, sosis itu kan semua makanan-makanan olahan yang mungkin mengandung bahan-bahan kimia, bahan-bahan tambahan lain. Nah, itu kan tidak baik gitu kan. Jadi memang faktor-faktor resikonya itu harus kita minimalisir. Yang mana yang kita bisa kurangi, yang bisa kita tekan, ya itulah yang harus kita coba gitu. Pola hidup yang baik tadi harus ada olahraganya, terus juga tetap harus bersosialisasi. Nah, seperti ini ketemu dengan teman-teman di Ionaya gitu kan, jadi bisa sosialisasi, bisa lebih happy. Karena kalau happy pun pasti tubuh kita juga akan lebih sehat, akan lebih bisa membantu untuk mencegah terjadinya kanker gitu. Selain itu juga pasti pengaruh spiritual juga memang harus baik juga gitu. Penelitian-penelitian tentang antioksidan ini banyak banget gitu untuk yang membantu mencegah atau mempercepat penyembuhan kanker gitu. Next slide. Nah, pasti yang banyak pertanyaannya nih, kan di pasaran juga banyak ya antioksidan gitu kan, selain yang alami, yang buatan yang bermerek dari A sampai Z juga sebenarnya antioksidan tuh banyak gitu. Tapi sekarang kan kita tinggal mau pilih nih, mau antioksidan yang mana sebenarnya yang paling bagus, istilah paling penting untuk melawan dari sel-sel kanker ini. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, salah satu penelitian ternyata ada yang menunjukkan kalau mikroalga yang bernama Tetraselmis chui itu ternyata itu manfaatnya bagus banget nih gitu. Ternyata ada untuk di air, dia bisa membantu irigasi, bisa untuk recycling, untuk bioproduk juga dia bisa membantu untuk menjadi biofertilizer, menjadi pupuk, bisa menjadi stimulan, bisa untuk produk-produk pangan, bisa untuk di lingkungan juga dia bisa mengurangi polusi juga gitu. Nah, ternyata mikroalga ini manfaatnya banyak banget gitu. Next slide. Nah, jadi penelitian tentang mikroalga ini salah satunya dilakukan oleh yang bernama marine phytoplankton.
Nah, dia ternyata menemukan nih kalau mikroalga terutama si Tetrasil miscui ini manfaat antioksidannya itu ternyata luar biasa gitu. Dia mengandung SOD atau superoxide dismutase, salah satu antioksidan terkuat. Oke, next slide. Nah, jadi ternyata memang inilah yang kita butuhkan untuk membantu mencegah pembentukan atau eh, perluasan dari sel kanker gitu. Karena kita butuhkan antioksidan yang kuat yang bisa melawan stres-stres oksidatif. Gitu. Next slide. Nah, ini penelitian lain mengenai manfaat dari si mikroalga dan mikrobiomnya. Ini penelitian di Jerman dan Denmark. Oh, ini penelitian gabungan ini dari microbial biotechnology. Ya, next slide. Nah, ini agak-agak ini ya, melihat rangkaian-rangkaian sel kimia ini mungkin agak berat, bisa kita next, tapi memang intinya adalah struktur molekul dari si antioksidan untuk si mikroalga ini ternyata memang terbaik gitu. Penelitian lain juga membuktikan nih kalau kita compare, kita bandingkan antara si mikroalga tetrasel miscui dengan yang lain atau kita sebut placebo itu ternyata kalau buat denyut jantung itu dia lebih baik gitu. Jadi kalau orang melakukan suatu pemeriksaan, dia lakukan pemeriksaan denyut jantungnya, pada saat berbarengan awal pada endingnya atau di akhirnya ternyata denyut jantung yang mengkonsumsi tetraselmis-cui ini akan lebih bagus, lebih optimal. Dia tidak memperberat kerja jantung. Terus juga ada penelitian lain untuk hemoglobinnya, juga kadar hemoglobinnya akan bertambah meningkat kalau kita bandingkan dengan yang lain. Next slide. Oke, next slide. Oke, ini ini untuk yang recovery phase-nya. Jadi kan kalau orang habis aktivitas itu kan biasanya kan pasti heart rate atau denyut jantung itu pasti kan meningkat. Jadi memang biasanya anjurannya kalau kita berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat itu sebaiknya kita memperhatikan denyut jantung kita supaya jangan overuse, supaya jangan terjadinya membebankan kerja jantung kita. Jadi biasanya kalau di olahraga itu paling gampang kita hitungnya 220 dikurangin usia, lalu kita ambil 80%-nya itu adalah denyut jantung maksimum untuk kita beraktivitas. Gitu. Jadi misalnya usianya di sekitar 50 berarti 220 dikurangi 50, lalu kita ambil 85%-nya itu berarti di sekitar angka di 150-an sekian. Nah, itu maksimum denyut jantung yang boleh seseorang dapati pada saat aktivitas berat gitu. Nah, ternyata tapi dengan bantuan tetraselmis, orang-orang yang awalnya mungkin heart rate-nya bisa tinggi, tapi dengan tetraselmis dia pada saat recovery, dia juga akan turun denyut jantungnya lebih cepat daripada yang placebo. Gitu. Begitu juga dengan kandungan vitamin E-nya nih. Untuk di tetraselmis, kandungan vitamin E-nya itu lebih tinggi, 13,4%. Next slide. Jadi kalau kandungan vitamin E-nya tinggi, otomatis pasti stres oksidatifnya bisa akan lebih rendah. Tuh. Nah, untuk body fat juga ternyata tetraselmis itu bisa menurunkan hingga 8,8%. Jadi bisa juga nih membantu untuk proses-proses diet kita. Next slide. Saya minum sebentar ini.
Oke, jadi kalau kita compare, kita bandingkan antioksidan yang ada di pasaran itu kan banyak ya, ada yang cuma trace element, protein, ada yang flavonoid, vitamin-vitamin, vitamin A, C, E, D, gitu kan banyak lah kalau vitamin. Ada karotenoid, glutathione, koenzim 10, terus glutathione peroksidas, ada katalase, ada SOD. Nah, ternyata memang untuk yang antioksidan paling kuat itu memang si SOD atau superoxide dismutase yang tadi terdapat di dalam mikroalga Tetrasil miscui. Nah, untuk yang esensial enzimnya juga paling banyak ada di SOD juga gitu. Jadi memang kalau eh, antioksidan yang lain bukannya nggak bagus, juga tetap bagus, tapi kalau kita bandingkan dengan kadarnya tetap paling tinggi di SOD seperti itu. Next slide. Nah, untuk kandungan dari ORAK atau yang untuk melawan sel oksidatifnya juga paling tinggi tetraselmis, cuy. Jadi memang sudah penelitiannya sudah dilakukan nih kalau ternyata tetraselmis cuy ini mengandung SOD juga yang paling tinggi dibandingkan dengan yang melon, pea seeds, terus juga mikroalga lain, olive atau zaitun juga ternyata tetap mikroalga ini pemenangnya. Tuh. Next slide. Nah, ini gambaran produk Viterra ya. Bentuknya dia adalah cairan. Biasa dianjurkan diminum 2 kali sehari, tapi nanti kembali lagi tergantung kebutuhan tubuh masing-masing. Semakin banyak keluhan atau penyakit yang kita derita, berarti kan semakin banyak yang harus kita perbaiki selnya. Jadi mungkin kebutuhan untuk antioksidannya juga akan mengikuti dari perjalanan penyakitnya gitu. Semakin berat penyakit, mungkin kebutuhan antioksidan juga akan semakin banyak. Tuh, next slide. Nah, apa sih manfaat dari si Viterra ini gitu? Pasti kan banyak nih yang nanya, jadi buat apa minum Viterra gitu kan? Paling gampang itu anti-aging karena tadi eh, begitu kita mencegah dari si stres oksidatif, otomatis yang kulit-kulit mati itu tidak akan bertumpuk, tapi dia akan terus diolah atau diregenerasi gitu, sehingga akan terbentuk kulit baru yang otomatis pasti akan jadi lebih kinclong, lebih awet muda, seperti itu. Nah, dia juga ternyata bisa tadi tuh weight management untuk kesehatan mata, kesehatan kulit, untuk anti selulit, untuk membantu pendengaran, fertilitas. Dan juga karena antioksidan itu juga dia terkenal bisa untuk antiinflamasi. Jadi untuk penyakit-penyakit radang, cuma dari radang tenggorokan atau cuma dari radang-radang seperti radang di kulit jerawat itu. Atau sampai yang ke penyakit radang seperti radang paru, radang sendi, itu juga semua eh, bermanfaat bila kita konsumsi Viteras secara rutin. Untuk stres juga bisa, untuk membantu proses penyembuhan dari misalnya luka atau dari penyembuhan habis sports injury seperti itu juga bisa. Next slide. Nah, kalau ini adalah contoh jurnal untuk peran dari prebiotik untuk mencegah penyakit kanker di usus ya, kolorektal. Jadi memang prebiotik itu sekarang memang sudah naik daun gitu. Dia sudah lagi naik daun kalau dia bisa mencegah terjadinya kanker gitu. Next slide. Oke, ini juga peran lain dari prebiotik untuk eh, colorectal cancer. Kenapa dia lebih sering dilakukan penelitian untuk kanker usus? Tentu karena kita tahu prebiotik itu kan memang kerjanya di usus, di mana memang otak kedua manusia itu adalah usus, di mana si usus itu juga punya enzim-enzim
produksi enzim sendiri, terus juga punya apa susunan saraf yang berhubungan dengan otak kita. Jadi memang kalau pencernaan kita sehat, biasanya itu akan timbal balik dengan apa otak yang juga lebih baik, kerja otak yang lebih baik seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah mekanisme dari prebiosisnya. Dia bisa meningkatkan imun tubuh, bisa menurunkan dari patogen-patogen atau penyakit-penyakit yang menyerang usus gitu. Dia juga bisa mengurangi permeabilitas hingga mencegah terjadinya penyakit. Oke, next slide. Nah, Benicaros ini adalah salah satu prebiotik unggulan karena dia adalah satu-satunya prebiotik yang precision atau prebiotik yang ternyata lebih tepat sasaran gitu. Nah, untuk di Indonesia satu-satunya produk yang menggunakan Benicaros itu hanyalah Viterra. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari Viterra karena tidak ada produk lain yang menggunakan Benicaros. Benicaros sendiri itu diproduksi dari pabrik di Spanyol. Nah, ini penelitian mengenai prebiotik yang didapatkan dari wortel yang disebut carrot RGI. Si RGI ini memang ternyata dia mempunyai efek yang lebih konsisten kepada apa bakteri-bakteri di pencernaan seperti itu. Next slide. Nah, ini penelitian ini ternyata menemukan bahwa si RGI ini akan lebih dapat kita prediksi nih untuk hasil akhirnya dibandingkan dengan prebiotik lain yang mungkin kurang presisi seperti itu. Next slide. Oke, ini penelitian lain mengenai si RGI. Nanti ini bisa dimintakan ya kalau memang perlu. Jadi kalau begitu kita mau sharing kepada teman atau keluarga, kita bisa nih bawa hasil jurnal ini gitu. Next slide. Dari penelitian ini ditemukan nih kalau pada saat penelitian in vitro atau penelitian di awal yang dilakukan itu si RGI-nya udah diidentifikasi sebagai prebiotik yang sangat menjanjikan karena dia manfaatnya itu sangat presisi tadi gitu. Jadi memang akan dilanjutkan ke penelitian-penelitian klinis gitu. Next slide. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang menggunakan trial untuk Benicaros tadi. Jadi ternyata Benicaros itu pada saat penelitian mengenai infeksi dilakukan nih kepada dewasa-dewasa usia 18 sampai 65 tahun dan dianjurkan mengkonsumsi suplemen selama 8 minggu gitu. Ada 49 orang yang menggunakan Benicaros. Ada 46 orang lain yang menggunakan placebo atau tidak ada isinya ya. Gitu. Jadi setelah dilakukan penelitian, ternyata Benicaros ini meningkatkan proteksi imun terhadap antivirus gitu. Dia juga mengurangi impact dari terjadinya apa eh, terjadi suatu penyakit, impact of challenge-nya juga menurun, terus Benicaros, tapi dia mengaccelerate atau menambah lebih cepat masa penyembuhannya gitu. Jadi hingga 43% nih untuk penyembuhannya lebih cepat dibandingkan orang yang konsumsi placebo aja gitu. Jadinya Benicaros akan membantu meningkatkan quality dari hidup kita.
Oke, next slide. Ini tadi sudah. Next. Hmm. Jadi memang pola tadi kembali yang ke awal ya, selain pola makan, terus kita juga harus mengubah atau meminimalisir faktor-faktor resiko yang tadi, yang mungkin dari polusi, dari kurang olahraga, atau dari stres, atau juga proses-proses peradangan lainnya. Begitu juga dengan radikal bebas seperti polusi, rokok, alkohol itu harus juga kita hindari. Dan ditambah dengan antioksidan tentunya, karena kan sudah banyak tuh tadi ya jurnal-jurnal yang ditayangkan bahwa antioksidan ini yang sangat membantu penyembuhan berbagai penyakit kanker gitu. Nah, satu-satunya kombinasi antioksidan dengan prebiotik presisi yaitu Viterra yang akan lebih maksimal nih mempercepat penyembuhan berbagai penyakit kanker. Oke, next slide. Oke, jadi memang eh, kanker itu bukan penyakit yang istilahnya penyakit yang mudah didapat. Prosesnya bisa mungkin eh, tidak terjadi sekarang. Jadi istilahnya beda ya dengan kalau kita makan makanan pedas terus habis itu langsung nih sakit perut gitu kan. Nah, mungkin kalau kita terkena polusi 1 hari mungkin nggak akan terjadi kanker gitu karena dia prosesnya kan menahun gitu. Jadi dengan kita rajin mengkonsumsi antioksidan setiap hari, itu diharapkan proses penumpukan si sel radikal bebas tadi dapat kita bantu minimalisir seperti itu hingga bisa kita mencegah dan membuat si sel kankernya itu bunuh diri gitu. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kembali ke Mbak Salsa. Terima kasih Mbak Salsa. Kasih dokter atas penjelasannya. Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya kepada dokter Ita. Boleh Mas Asa, Dokter Rita boleh bertanya. Boleh Bu, silakan. Oke, satu, Silakan Ibu dengan Rita. minum Vetera, dampak yang terhadap penyakit kanker itu pertama itu yang dirasakan tuh apa sih di arah kejiwaan bukan? Karena kan kalau kanker kan tidak boleh stres ya gitu. Karena Betul. dari beberapa hal yang kita dapatkan yang tadinya pada manyun jadi pada banyak ketawa kan gitu kan. Nah, terus yang kedua ini berbicara, aduh mati bang layarnya. Halo? Iya, aman Bu, aman. Oh aman, oke kirain mati. Takut laptopnya mati ini yang katanya. Oke, Ya. yang kedua dok, Hmm. untuk penyakit kanker yang kolon ya, usus ya, yang sudah Betul. menggunakan stoma, itu sekarang itu pernah nanya ya dok ya, apakah itu stoma itu bisa seumur hidup atau bisa kembali lagi dimasukin? Kalau kata dokter kankernya tergantung, apakah emang ususnya sudah bagus atau kanker udah ini dia bisa dimasukin lagi, gitu ya dok ya. Nah, pertanyaan Betul. Rita adalah tadi kan dokter mengatakan kanker untuk stadium 4 pun masih bisa gitu. Nah, Rita Hmm. boleh dong dok untuk konsep kerjanya seperti apa sih Vitera itu sampai dahsyatnya gitu karena tadi kan memakan sel kanker kan gitu loh. Nah, bagaimana konsep sederhana yang bisa kita jelaskan ke siapapun? Vitera itu memang sangat dibutuhkan untuk seluruhnya, tetapi kita memfokuskan ke cancer gitu loh dok. Sampai yang stadium 4 pun alhamdulillah banget kita dengar kanker paru-paru ya. Itu stadium 4 itu malah sekarang jauh lebih sehat. Thank you dokter Rita. Betul, iya. Terima kasih Bu Rita pertanyaannya. Sami dokter. Iya, jadi memang kalau untuk orang-orang dengan penyakit kanker, biasanya kan memang dia istilahnya mentalnya pasti juga terkena ya, bukan cuma fisiknya gitu, karena memang yang berat itu mentalnya, di mana seperti kita tahu, eh, eh, apa istilah, pikiran itu juga salah satu
satu faktor kuat yang menentukan eh, cepat atau tidaknya progres suatu penyakit, cepat atau lambatnya proses penyembuhan, seperti itu. Jadi memang pikiran ini sangat mempunyai faktor penting nih gitu dari tubuh seseorang. Istilahnya yang paling gampangnya, eh, sebenarnya orang itu nggak nggak ada penyakit ya, tetapi karena dia pikirannya selalu, aduh, saya habis kena polusi di belakang bis gitu tadi naik motor, asap hitamnya kayaknya saya hirup deh kebanyakan gitu. Awalnya padahal sebenarnya mungkin ya faktor yang mungkin bisa terkena mungkin hanya batuk pilek gitu ya. Tapi karena dia setiap hari memikirkan tuh kayaknya kena deh, kena kanker. Akhirnya ternyata bener loh bisa dia terjadi kanker gitu. Karena memang pikiran ini ya istilahnya penting banget gitu. Semakin orang itu berpikiran positif, pasti dia akan hidup lebih sehat, lebih baik gitu kan. Karena kalau orang-orang dengan pikiran positif, pasti kan dia akan lebih mencari cara, oh, bagaimana nih cara untuk mencegah, bagaimana cara saya untuk jadi lebih baik, cara untuk saya lebih cepat sembuh, seperti itu kan. Tapi kalau orang-orang dengan pikirannya sudah negatif gitu, yang ada dia pasti pikirannya, ini penyakit ini nih, aduh, pasti saya mati deh gitu. Atau pasti ini saya minum obat ini malahan tambah berat penyakit saya. Akhirnya beneran malah tambah berat dan progres penyakitnya makin buruk gitu. Jadi memang salah satu manfaat dari antioksidan ini, nah, dia tuh bisa membantu meningkatkan hormon-hormon bahagia kita nih gitu. Nah, jadi kalau kita rajin minum antioksidan, hormon happy kita atau endorfin kita juga akan lebih banyak hingga seseorang itu pasti jadi akan lebih positif gitu, Bu Rita. Jadi ada manfaat dari memang si Vitarannya bisa membuat kita happy, apalagi terus ketemu lagi nih sama teman-teman yang di eh, komunitas Fitera ini kan ya Bu ya, banyak teman, banyak ngobrol, cerita, ketawa-ketawa pasti jadi lebih happy, lebih sehat deh gitu ya. Nah, kalau yang tadi untuk yang manfaat si Vitara terhadap kanker itu memang untuk di setiap stadium ya. Tadi memang kita bisa lihat dia bisa menghambat gitu. Jadi memang itulah efek dari Vitera karena dia cuma bukan antioksidan aja nih Bu Rita dan teman-teman kan. Tadi isinya kan ada selain si antioksidan juga ada prebiotik presisinya. Jadi ada dua macam yang bisa membantu gitu. Dimana kita tahu kalau antioksidan itu kan memang dia fungsinya untuk melawan radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang tadi penyebab kanker gitu. Jadi mau dia sudah di stadium manapun, dari awal si antioksidannya juga bisa untuk mencegah gitu kan. Terus misalnya untuk yang udah kena gitu kan, kalau udah kena kan biasanya terjadi proses peradangan tuh di dalam dalam organ tubuh kita yang kena sel-sel kanker. Nah, itu otomatis juga antioksidan atau Vitera ini juga dia membantu mengurangi peradangan gitu. Nah, belum lagi nanti untuk penderita kanker yang mungkin telah selesai menjalani kemoterapi. Itu kan banyak sel-sel normalnya ikut rusak. Nah, si antioksidan ini, Vitera ini juga akan membantu memperbaiki sel-sel yang tadi sel-sel sehat yang tadinya mungkin sudah mulai rusak karena keseringan kena kemoterapi, kena radioterapi. Nah, itu juga akan eh, lebih baik. Nah, otomatis pasti kondisi tubuh orang yang rajin minum Vitera itu pasti akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang penderita kanker yang mungkin tanpa antioksidan. Itu Ibu Rita. Itu manfaatnya. Oh, berarti dok kayak yang tadi yang kolon, berarti ketika terjadi perbaikan di kansernya sudah mulai berkurang, itu otomatis usus itu bisa dimasukin lagi ya dok ya? Dengan Bisa. penggunaan stomach. Oke, Betul, betul. Iya, jadi memang Dok, kembali saya, lagi tergantung kondisinya sih. dok, saya boleh Tetap. bertanya, dok, Francisca. Iya, Iya, silakan. kalau misalnya ada pasien yang kemoterapi, apakah dia boleh mengkonsumsi Vitera? Karena beberapa dokter mengatakan, oh, nggak boleh nih, lagi kemo nggak boleh minum Vitera atau nggak boleh Kemo. minum yang lain-lain gitu. Bagaimana dok dengan masalah seperti ini? Betul, betul. Terima Ya. kasih.
Ya, terima kasih nih pertanyaan Ibu Francisca nih. Ini salah satu yang mungkin agak penting dan harus banyak diketahui kali ya gitu. Jadi memang ada beberapa penelitian yang bilang kalau kita sedang kemo, terus kita minum antioksidan kuat gitu. Nah, itu katanya mungkin malah bisa membuat si istilahnya sel kankernya itu jadi kayak terlindungi gitu. Jadi dia nggak kena dari efek kemonya gitu. Jadi memang ada yang bilang seperti itu. Tetapi kembali lagi dosis yang dibutuhkan itu dosisnya yang tinggi gitu, yang banyak gitu. Sedangkan kan kalau Vitera kan dosisnya memang hanya untuk rutin tiap hari ya gitu. Jadi memang harusnya sih nggak masalah untuk diminum, tapi mungkin dosisnya mungkin hanya 1 atau 2 kali sehari. Tapi kembali lagi nanti mungkin bisa didiskusikan dengan dokter yang merawat gitu, karena ada beberapa yang saya ketahui itu kalau misalnya dia terapi hormon itu nggak masalah kalau eh, untuk penyakit-penyakit kanker yang sedang diterapi hormon itu nggak masalah untuk minum Vitera. Tapi mungkin kalau yang kemoterapi yang berat atau ini mungkin nanti bisa kita sarankan minum Viteranya itu selesai kemonya gitu kan. Kemo kan nggak selama berbulan-bulan kan, biasanya hanya untuk berapa sesi gitu kan, 10 sampai 12 sesi gitu. Nah setelah itu kita bantu nih proses penyembuhan dari sel-sel yang mungkin tadi eh, harusnya normal tapi jadi rusak karena kemo, kita bantu juga dengan si Viteranya. Jadi selesai kemonya, baru nih kita istilahnya kayak kita hajar lah gitu dengan Vitera gitu, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali, Bu Francisca. Ada pertanyaan di kolom chat, dokter. Oh iya, silakan. Eh, dari Bapak Budiarto Kusuma. Tolong tanya berapa banyak protein hewani per porsi makan agar tidak memicu timbulnya sel kanker. Pada pemakaian antioksidan yang berlebihan, apakah bisa memicu timbulnya penyakit autoimun? Berapa dosis antioksidan yang bisa dipakai agar bisa meredam radikal bebas? Sejauh mana daya tahan suplemen antioksidan terhadap asam lambung? Wah, lumayan banyak, dokter. Iya, Mana borongan ya Pak jenis Budiarto ya. antioksidan yang lebih tahan terhadap asam lambung? Dan apakah ada istilah overdosis antioksidan? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih banyak nih Pak Budiarto. Nih Hmm. pertanyaannya kayaknya kita sampai ini besok kayaknya jawabnya ya. Enggak kok bercanda. Jadi memang kalau untuk pertanyaan pertama, berapa banyak protein hewani per porsi makan agar tidak memicu timbulnya sel kanker? Oke, kalau berapa banyaknya sih sebenarnya nggak ada patokan pasti gitu ya, karena kan tiap orang kondisinya beda-beda. Ditambah lagi faktor resiko terjadinya kanker kan nggak cuma dari makan makanan protein hewani gitu. Jadi banyak faktor pendukung lainnya seperti yang tadi mager, nggak pernah olahraga. Ada juga yang karena stres, ada juga yang pengaruh polusi. Itu kan jadi banyak. Jadi nggak bisa kita bilang kalau Bapak satu tiap hari aja makan daging 1 kilo itu pasti kanker gitu. Yang ada sih memang kanker kantong kering kayaknya ya. Kalau tiap hari makan daging 1 kilo ya. Gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting sebenarnya seimbang gitu. Jadi memang kita kan butuh protein juga gitu. Nggak kecuali memang udah mau jadi vegetarian ya gitu. Tapi kalau memang nggak eh, bukan vegan gitu istilahnya dan kita masih makan protein tapi dalam jumlah sewajarnya ya nggak masalah gitu. Yang penting tadi faktor resiko lainnya juga kita cegah. Oke, pertanyaan kedua, pemakaian antioksidan yang berlebihan apakah memicu? Jadi memang kalau antioksidan yang berlebihan itu sebenarnya bukan memicu timbulnya penyakit autoimun ya gitu. Karena kan sebenarnya autoimun itu justru
dia timbul karena sel tubuh kita istilah memerangi sel-sel dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi perang saudara di dalam tubuh kita gitu. Nah, sedangkan si antioksidan itu justru dia membantu supaya sel yang tugasnya untuk menyerang itu si limfosit kita lebih baik gitu kerjanya. Jadi harusnya malahan dia mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit autoimun. Ditambah lagi tadi, kalau autoimun kan memang terjadinya peradangan seluruh bisa satu atau seluruh organ tubuh kita. Nah, fungsi tadi antioksidan kan juga bisa untuk anti peradangan. Jadi otomatis dia akan membantu mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit autoimun. Nah, untuk dosisnya yang bisa meredam radikal bebas. Oke, kalau dosis yang untuk normal atau daily, untuk yang sehari-hari, eh, 2 kali sehari gitu. Tapi kalau misalnya kita ada penyakit lain, misalnya kita ada darah tinggi, ada sakit jantung, nah mungkin kita akan butuh dosis lebih banyak gitu kan. Atau misalnya amit-amit kita ada sakit kanker, pasti akan butuh lebih banyak lagi. Gitu. Saya minum dulu sebentar ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana daya tahan suplemen antioksidan terhadap asam lambung? Oke. Justru sebenarnya kalau antioksidan ini sebenarnya akan lebih baik gitu diserapnya kalau misalnya kita konsumsi dalam perut kosong sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk suplemennya itu daya tahannya sih aman-aman aja ya untuk melawan si asam lambung. Tapi nanti tinggal kembali ke orangnya nih. Apakah dia ada gangguan dari gangguan MAH seperti itu, apa asam lambungnya diproduksi berlebih atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya dia enggak ada masalah di pencernaan, itu justru kita sih menyarankan untuk konsumsi sebelum makan gitu atau perut kosong tuh. Mana jenis antioksidan yang lebih tahan terhadap asam lambung? Oh, untuk Vitera sih aman aja untuk asam lambung gitu. Terus apakah ada istilah overdosis? Nah, kalau antioksidan ini nggak ada istilah overdosis nih gitu kan. Karena kan dia memang istilahnya alami ya, di tubuh kita juga sebenarnya ada gitu. Jadi kalaupun misalnya kita minumnya kebanyakan pun harusnya sih nggak ada efek samping yang kita rasakan gitu. Balik lagi mungkin cuma di kantongnya yang berasa ya, Mas Salsa. Gitu. Jadi nggak masalah misalnya pun sehari minum sampai 3 kali 2 atau 4 kali 2 pun mungkin nggak masalah sih. Gitu. Untuk Pak Budiarto udah sepertinya ya Mbak Salsa ya. Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya masih ada Boleh dok? nggak satu lagi pertanyaan Dokter Ita Mbak Salsa? Boleh Bu. Boleh ya, Dokter Baik, Ita. silakan ya. Kalau di dunia medis untuk cancer pasien yang memiliki autoimun itu cepat sekali ya, gitu loh. Istilahnya cepat sekali lewatnya, gitu. Itu Pak, apakah ya itu jujur, saya juga surprise, Masya Allah cepat sekali hanya dalam waktu 1 bulan gitu loh. Jadi ketahuan kanker paru-paru ternyata dia punya autoimun. Kayaknya nih dokter apa rumah sakit bingung kali ya. Satu mau diserang begini tapi satu nggak bisa diserangan gitu. Nah, dengan adanya Vitera dok, tadi kan berbicara ilmunya kalau kita lihat dia jadi kayak menstabilkan apa tadi kalau autoimun kan saling menyerang ya. Tawurannya kan saling menyerang. Nah, dengan adanya Vitera itu sebenarnya kan yang bermusuhan damai dong, kayak silakan kayak gitu ya Ya, bahasanya ya. betul. Nah, jadi artinya walaupun dengan adanya autoimun dan dia mengalami cancer, sebenarnya sangat terbantu sekali dengan Vitera ya dok ya.
Betul loh. Betul, betul banget Ibu Rita gitu. Karena memang kan istilahnya orang-orang dengan autoimun itu kan banyak terjadi organ failure ya, eh, kegagalan organ gitu ya. Jadi memang mungkin tadi yang Ibu Rita cerita, mungkin dia karena autoimunnya udah yang berat, terus ditambah lagi dengan cancer, otomatis mungkin organnya udah nggak sanggup lah gitu ya, makanya jadi cepet banget lewat gitu. Turut sedih sih ya Bu Rita ya dengar ceritanya ya, makanya peran antioksidan itu sebenarnya memang eh, cukup penting gitu karena kan kita nggak tahu ya kapan kita bisa kena kanker, kapan kita bisa kena penyakit autoimun gitu kan. Tapi kalau itu kita udah rajin rutin setiap hari, ya mudah-mudahan ikhtiarnya kan pasti kita akan lebih sehat gitu kan. Kalaupun terkena penyakit kanker, amit-amit itu ya mungkin eh, kita bisa lebih tahu nih di stadium awal, bisa lebih dicegah lah gitu. Jadi kan lebih cepat proses penyembuhannya gitu. Begitu juga dengan si autoimun gitu kan, karena kan autoimun peradangan dengan antioksidan itu pasti beres gitu autoimunnya gitu. Tapi kalau dia mungkin udah stadium berat, pasti kan proses penyembuhannya akan butuh waktu lebih lama gitu. Seperti itu sih Ibu Rita ya. Siap, Dokter Rita. Thank you banget Mbak Salsa juga. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, dokter, mungkin ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat dari Bapak Muhammad Arif. Oh iya, Malam dok, untuk kanker paru stadium 4 ini, Vitera dianjurkan minum berapa kali sehari? Dengan minum Vitera, apakah menurunkan stadium dari 4 ke stadium 1? Untuk yang belum terkena kanker, tips dan triknya apa ya dok, supaya tidak terkena kanker? Terima kasih. baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Arif. Jadi kalau anjuran minum Vitera kalau udah stadium 4, biasanya nanti kalau saya sih tetap menganjurkan mulai dengan dosis awal dulu ya. 2 kali sehari gitu. Nanti kita lihat bagaimana kondisi tubuhnya, apakah sudah terpenuhi. Kalau kurang nanti baru kita tambah gitu kan. Ditambah juga bertahap gitu sampai kita lihat reaksinya gitu. Karena kan tiap orang reaksinya beda-beda ya. Ada orang yang mungkin kalau kita langsung kasih banyak malah kaget gitu reaksi tubuhnya yang orang-orang pada bilang detox gitu kan malahan jadi ada keluhan gitu. Jadi baiknya sih tetaplah mulai bertahap aja dari dosis awal 2 kali sehari gitu. Nanti pelan-pelan ditambah. Nah, kalau dengan minum Vetera, apakah menurunkan stadium dari 4 ke stadium 1? Nah, kalau ini jujur nih saya jawab, kalau untuk menurunkan stadium tuh agak berat ya, karena kan memang Vetera ini bukan obat ya, gitu, bukan anti kanker. Jadi si Vetera ini akan membantu mempercepat proses penyembuhan, akan membantu untuk proses-proses pemulihan dari efek misalnya kemoterapi, efek radioterapi seperti itu. Jadi memang yang kita harapkan adalah si penderita kanker ini akan lebih lebih stabil, lebih tenang gitu. Terus dan kita cegah supaya tidak tambah ke penyakit atau stadium berikutnya. Seperti itu sih. Kalau untuk dia sampai sembuh itu pasti akan butuh misalnya dia yang harus dioperasi, mungkin ya tetap operasi harus dijalankan. Kalau dia butuh kemo, kemo tetap harus dilakukan. Tapi nanti akan kita bantu dengan Vitera. Seperti itu. Tuh, untuk yang belum terkena kanker, tips dan triksnya apa? Oh, ini yang tadi kita bahas dong ya, Mbak Salsa. Selama 1 jam ini tadi kita bahas nih tips dan triknya, gitu kan. Jadi jangan lupa, selain harus olahraga, hidup sehat, makan bergizi, harus happy, sering-sering ikut bareng komunitas Vitera ya, Bu Rita ya. Gitu. Yoi, Dok. Apalagi Harus sering ketemu dong. Bu Rita ini pasti happy, penyakit semua juga menjauh Amin. ini. Ya, amin. Gitu kan. Nah, iya, tambah lagi jangan lupa Viteranya diminum rutin gitu. Karena kan memang segala sesuatu itu nggak ada yang instan ya. Apalagi kayak kanker ini bukan penyakit yang terjadi karena kita kena
langsung gitu kan, 5 menit terus langsung jadi kanker kan enggak, itu kan prosesnya menahun gitu. Cuma memang nanti begitu terkena kanker, perjalanan penyakitnya itu memang cepet banget gitu. Jadi memang kalau bisa mencegah memang pasti lebih bagus lah daripada mengobati gitu. Jadi sebelum kita kena kanker, rajin-rajinlah minum antioksidan, rajin-rajin ketemu Ibu Rita, main-main Vitera bareng ya Bu ya. Gitu Iya, pasti kita rajin aja minum Vitera dok, langsung aja kita dok. biar jadi sehat terus ya Bu ya. Gitu Pak Amin. Muhammad Arif, mudah-mudahan bisa menjawab. Siap. Mm-mm. Baik, mungkin kita bisa cukupkan sampai saat ini, Dok. Sudah Baik. malam. Iya. Iya. Eh, Iya. Terima kasih Dokter Ita untuk penjelasan dan jawabannya yang sangat inspiratif. Semoga apa yang kita dapat malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam seminar kesehatan pada malam hari ini. Sampai jumpa di seminar kesehatan Iwan berikutnya. Selamat Terima malam. Malam, thank you dokter Ita, Mbak kasih. Sasa dan semuanya. Sehat Terima semua. kasih, Bu Dokter. Sampai Terima jumpa kasih. lagi. Sasa, terima kasih. Iya, Terima kasih. sehat selalu Ibu. Ibu Yeti.